Nah, kalau hati wadah rezeki yang bagaimana ya, yang nantinya bisa dikejar-kejar oleh rezeki itu ya, sifat yang bagaimana? Nah, kita harus kenali dulu bahwa rezeki itu sifatnya adalah bersih, suci, mulia, lembut, halus, ya. Maka rezeki ini gitu ya, rezeki itu juga akan menghampiri atau mendatangi atau bahkan mengejar-ngejar orang-orang yang memang sudah memiliki wadah yang sama dengan sifat rezeki tadi. Nah, oleh karena itu maka di sini guru kita mengajarkan bersihkan hatinya dulu, bersihkan wadahnya dulu. Ketika kita memang ingin benar-benar mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Bagaimana cara membersihkannya? Hati ini kan tidak bisa dicuci, tidak bisa dimasukkan ke mesin cuci gitu. Tapi caranya adalah dengan melakukan eh, terapi, yaitu membuang sampah-sampah emosi yang selama ini menjadi penyumbatnya rezeki kita, penyumbat lancarnya rezeki. Ibaratnya kalau aliran sungai itu, ya maka di sungai itu banyak sekali kotorannya, sehingga alirannya ini ya dia sangat kecil atau bahkan tersumbat, tidak mengalir sama sekali. Sehingga dikatakan rezekinya seret, ya, sudah berusaha tidak ada hasil, malah terlilit hutang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bagaimana agar kita hatinya itu dicintai rezeki. Rezeki itu sangat tidak mencintai hati yang masih kotor, ya. Hati yang kotor itu berarti yang bagaimana? Hati yang aids, angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong, ya itu aids itu harus benar-benar dibuang. Ya, selama kita masih ada penyakit-penyakit hati, maka rezeki itu tidak mau menghampiri kita. Dia akan menjauh. Ya, sedangkan kalau itu hati yang senantiasa syukur, ikhlas, dan sabar. Maka diberikan yang namanya terapi syukur, terapi ikhlas, terapi maaf. Ya, itulah bagaimana cara kita untuk membersihkan hati, untuk menetralkan. Ya, mungkin saat ini lagi ditipu orang, ya, kemudian punya permasalahan dengan orang lain. Nah, ini kalau tidak kita netralkan, tidak kita bersihkan, maka sampai kapanpun akan menjadi penghalang rezekinya kita. Jadi ada sumbatan rezeki. Ya, kemudian pikiran yang bagaimana yang dicintai rezeki yaitu pikiran yang senantiasa positif. Pikiran yang berpikirnya jauh ke depan ya, dijauhkan dari segala macam hal-hal yang negatif. Tidak boleh berprasangka apapun yang buruk-buruk karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita prasangkakan hal yang positif, maka terjadilah yang positif dalam hidup kita. Tetapi kalau kita prasangkakan yang negatif, maka kata Allah juga oke. Kamu mintanya seperti itu, itulah yang akan terjadi di kehidupanmu. Maka hati-hati dengan dua hal ini ya. Dua hal ini tidak kelihatan, tapi benar-benar memiliki suatu efek yang sangat besar terhadap sesuatu yang kelihatan. Nah, satu lagi hal yang dikatakan HPS tadi adalah sikap. Sikap yang bagaimana yang dicintai rezeki, yaitu sikap yang senantiasa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Karena rezekinya manusia itu Allah titipkan, Allah letakkan di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Jadi kita dilarang untuk menyakiti orang lain, membenci orang lain. Maka ketika kita ingin hidup kita, masalah kita ini diselesaikan oleh Allah, perbanyaklah mendoakan orang lain, bukan malah menyakiti orang lain. Karena apa? Ketika kita mendoakan orang lain, malaikat sendiri yang akan mendoakan kita. Malaikat akan membalas doa yang sama untuk yang mendoakan orang-orang lain tersebut. Jadi ketika kakak-kakak punya banyak amanah nih, doakan orang-orang lain semoga teman-teman saya, kakak-kakak semuanya segera lunas amanahnya. Nah, itu nanti malaikat juga akan memberikan doa yang sama untuk kita. Kita pun juga akan dilunaskan amanahnya. Jadi paling enak itu adalah benar-benar kalau kita punya masalah, perbanyaklah mendoakan orang lain. Karena yang mendoakan nanti adalah balikannya adalah para malaikat yang mendoakan kita. Insya Allah dengan caranya Allah, kalau udah malaikat yang mendoakan, Allah pasti kabulkan dan berikan jalan. Solusi terbaiknya seperti apa. Kayak gitu. Nah, kalau hatinya sudah bersih, tetapi masih kecil wadahnya. Wadahnya udah bersih. Sudah dilakukan terapi terus-menerus, sudah dilakukan sedekah, dilakukan sholat duhanya, sholat tahajudnya, semua sudah diperbaiki, sudah sholat tobat ya. Itu bagian-bagian cara-cara untuk bisa
membuang sumbatan-sumbatan rezeki, ya. Karena kalau kita masih ada sumbatannya, maka rezeki itu tidak akan mau hadir di diri kita. Kemudian bagaimana ketika sudah bersih, apakah juga bisa mampu menampung rezeki Allah yang tanpa batas gitu ya, harus direnggangkan atau dilebarkan wadahnya. Kalau misalnya kita bayangkan bahwa rezeki itu adalah sebuah gelas gitu ya, takarannya adalah sebuah gelas, ketika gelasnya kotor, pasti orang yang dimintain minum kita itu nggak akan mau memberikan air ke kita karena wadahnya masih kotor. Sama halnya dengan Allah. Ketika wadah rezeki kita masih kotor, Allah pun juga nggak akan memberikan rezeki itu ke kita. Nah, bagaimana ketika sudah bersih, tapi masih kecil, padahal kita ini mintanya banyak, itu rezekinya banyak. Tapi wadah kita itu sangat kecil. Maka yang terjadi adalah misalnya satu air ditumpahi dengan 1 galon gitu ya, maka nanti yang ada adalah tumpah semuanya. Sedangkan yang kita dapatkan ya tetap 1 gelas. Nah, bagaimana eh, cara kita untuk bisa membesarkan wadah rezeki kita biar bisa menampung yang 1 galon tadi, ya pastinya harus mungkin punya ember yang sangat besar, punya kolam kayak gitu ya. Dijadikan yang tadinya hanya gelas diubah menjadi diubah menjadi ember atau diubah menjadi kolam atau bahkan telaga, bahkan lautan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara pindah pertemanan, hijrah pertemanan. Selama teman-teman kita masih orang-orang yang toksik, orang-orang yang meracuni pikiran hati kita, merusak ya, mengotori terus, maka sampai kapanpun juga wadah kita nggak akan pernah besar. Karena kata guru kami, siapa teman kamu, siapa ya komunitas kamu, itulah yang menentukan rezekimu, itulah yang menentukan nasibmu, menentukan kesuksesan kamu. Maka disinilah perlu yang namanya hijrah. Kalau kita misalnya ingin wangi gitu ya, maka dekatilah penjual parfum gitu. Pasti kita ikut wangi. Kalau kita ingin punya anak-anak yang soleh-soleha, masukkan aja ke pesantren, ke pondok pesantren. Ada kiai, ada ustadz yang membimbing. Kalau kita kalau kita misalnya punya teman bandar narkoba, ya pasti kita ini secara nggak langsung akan menjadi pemakai narkoba. Jadi benar-benar mempengaruhi. Ya, saya pun juga melakukan hijrah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membesarkannya, punyalah impian yang besar. Karena dengan punya impian besar, berarti kita itu meyakini adanya Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya. Tempat kita bergantung, tempat kita menyembah, tempat kita meminta. Allah itu maha baik. Berdoalah padaku, akan aku kabulkan. Mungkin ya, saat ini kita sedang diuji. Ya, ketika diuji sebenarnya Allah itu benar-benar sangat menginginkan kita itu ingat gak sih sama saya gitu loh. Butuh nggak sih sama saya? Melibatkan saya nggak sih dalam kondisi yang seperti ini gitu ya. Makanya kakak-kakak mendapatkan ujian itu adalah bagian dari cara Allah. Allah sebenarnya ingin mendekat gitu. Allah ingin kakak-kakak itu kembali ke Allah gitu loh. Buat mencari solusinya. Karena hakikatnya yang memberi masalah dalam kehidupan kita ini adalah Allah. Memberi ujian adalah Allah. Dan yang bisa menyelesaikan masalah atau ujian itu adalah Allah. Bukan kita sendiri. Jadi bersyukurlah ya, berterima kasihlah ketika kakak-kakak ini Allah gerakkan. Jadi pertemuan kita ini Kak ya, di DKR, dengan ilmu DKR, dengan kami, dengan konsultan, dengan guru besar kita, itu semuanya tidak ada yang kebetulan. Satu pun kejadian tidak ada yang kebetulan, tetapi sudah atas persetujuan Allah, sudah atas izinnya Allah. Allah memang menghendaki kakak mendapatkan ilmu ini, sehingga Allah yang menggerakkan. Semuanya dalam kehidupan ini nggak ada yang kebetulan. Ya, sampai daun saja yang jatuh itu juga atas izinnya Allah. Apalagi pertemuan kita. Dan yakinilah ketika segala sesuatu itu datangnya dari Allah, atas kehendak Allah, pasti itu yang terbaik yang sudah Allah persiapkan untuk kita. Inilah mungkin jalan atau wasilah kakak-kakak dipertemukan ini. Mudah-mudahan ketika kakak bisa merespon ini secara positif ya, seperti kami, seperti kakak-kakak yang sudah berada di komunitas ini, ternyata benar-benar Allah itu selesaikan masalah kita dengan caranya Allah. Karena kita di sini melakukan yang namanya perubahan baik menata hati, pikiran, sikap, maupun bagaimana kita ini melakukan pendekatan kepada yang punya masalah. Dan kita memang benar-benar
ingin mendapatkan solusi dari yang memberi masalah. Itu ya Kak ya. Jadi intinya DKR itu benar-benar memberikan apa ya? Kalau kita ibaratkan penentu rezeki kita itu di DKR-nya itu adalah 90%-nya. Jadi DKR ini benar-benar luar biasa. Sedangkan teknis kita, bekerjanya kita itu memang sunatullah ya, memang harus kita lakukan. Manusia tetap butuh ikhtiar ya, karena ada salah satu pintu rezeki yang memang diikhtiarkan. Dan itu prosentasenya nggak besar Kak, sekitar eh, 10%, maksimal 10%. Sedangkan yang 90%-nya adalah bagaimana kita memperbaiki HPS tadi. Itu sebenarnya yang perlu kakak-kakak pahami. Sehingga dalam menjalankan pekerjaan, kita niatkan ibadah saja. Selebihnya Allah mau bukakan pintu dari arah manapun, itu kuasa Allah. Yang Allah inginkan adalah lakukan perubahan. Maka aku yang akan mengubah nasibmu. Itu sudah jelas di Al-Quran. Bahwa aku, kata Allah, tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak melakukan mengubah nasib dia sendiri, tidak melakukan perubahan apapun. Jadi jangan menunggu Allah itu mengubah kakak, memberikan permasalahan penyelesaian untuk kakak selama kakak tidak melakukan apa-apa, ya, tidak melakukan perubahan apapun. Lakukan saja perubahan. Nanti di perjalanan itu akan ada pertolongan Allah, akan ada solusi yang Allah sudah persiapkan untuk kita. Mungkin seperti itu ya Kak Inga ya, gambarannya dari tentang Baik, takaran rezeki. baik, Masya Allah, ilmunya luar biasa, Bu Eli, udah diulas oleh Bu Eli. Namun di sini juga ada teman-teman yang bertanya di kolom chat juga, Bu Eli, ini akan saya bacakan. Ini kebetulan dari Kak Nining Yuningsih. Assalamualaikum Kak, saya sudah mengikuti DKR hampir 1 tahun, tapi mungkin belum ada rezeki yang besar menghampiri. Nah ini mungkin juga terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Eli ya, kenapa kok rezeki tidak datang menghampiri padahal sudah mengikuti ilmu DKR. Nah ini untuk ilmu DKR itu sendiri harusnya dipraktekkan gitu ya Bu Eli ya, tidak hanya diikuti saja. Namun seperti yang Iya, disampaikan Bu Eli, jika kita ingin perubahan berarti kita harus merubah diri kita terlebih dahulu. Dan mungkin juga Bu Eli bisa menyampaikan sekilas, Bu Eli ini kan dulunya juga seperti itu, dulunya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, yang terlilit hutang di mana-mana. Akhirnya Bu Eli bisa berubah seperti ini, mungkin juga bisa disampaikan kepada kakak-kakak yang bertanya kenapa bisa berubah seperti ini. Apa sih yang telah dilakukan oleh Bu Eli? Silakan Bu Eli. iya. Kak siapa tadi mungkin bisa ini ya kita Kak Nining. Kak Nining mungkin bisa dibuka mic-nya ya. Coba kita bisa interaksi di sini, kita bisa komunikasi gitu akan lebih enak kalau kita bisa ngobrol ya. Karena benar-benar ini Ya, Zoom kali ini berbeda dengan Zoom yang sebelumnya. Biar kakak-kakak itu lebih paham. Karena gini, intinya kalau ilmu DKR saja kita tidak paham, maka dalam mempraktekannya juga akan setengah-setengah. Nah, kalau mempraktekannya setengah-setengah, maka hasilnya juga setengah-setengah. Jadi ilmu DKR itu kalau harus benar-benar mantap, harus benar-benar paham, ya, paham betul bagaimana ilmu DKR itu, kemudian paham betul bagaimana cara mempraktekannya. Nah, sekali lagi, DKR ini tidak akan pernah ada hasilnya, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya ketika ilmu ini tidak dipraktekkan. Karena EDKR ini benar-benar ilmu praktek. Ya, dipraktekkan seperti yang sudah kita berikan resumnya, Kak ya. Yuk kita mulai dengan apa? Minta kita bertobat dulu. Ya, bertobat dulu. Saya pun dulu di sekitar 6 tahun yang lalu ya, benar yang dikatakan Kak Inge, saya itu hanya seorang guru swasta ya, di salah satu pondok pesantren yang ada di kota Jombang. 17 tahun saya mengabdi di pondok pesantren hafalan Quran dan tahfidz ya, hadis gitu ya. Quran dan hadis. Tapi memang tidak ada apa ya ibaratnya eh, tidak ada, saya tetap aja terlilit amanah yaitu dari satu bank kemudian ke mana-mana intinya. Tapi ketika saya benar-benar sudah capek, saya mengangkat tangan, saya berdoa ya Allah, saya ingin mendapatkan perubahan dalam hidup saya. Saya sudah capek seperti ini. Saya ingin mewujudkan impian saya. Gitu ya. Akhirnya Allah
diberikan jalan, saya bertemu dengan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Kalau dulu ya, sebelum adanya pandemi itu kami melakukan eh, training ini secara offline. Jadi dari satu kota ke kota yang lain, bertemu di satu tempat gitu ya. Nah, saat itu saya dipertemukan dengan beliau, ya tentunya Allah yang ternyata pertemuan itu adalah bagian dari kasih sayangnya Allah, dari caranya Allah menjawab gitu. Allah itu kalau mau menjawab doa hambanya gitu, kalau saya flashback gitu Kak ya, 6 tahun yang lalu itu, kalau Allah mau menjawab doa hambanya itu, Allah pasti berikan jalan gitu loh. Kita dipertemukan dengan sesuatu, entah itu peluang, entah apa gitu. Tapi kalau kita memang benar, kata Abah Harun gitu, semuanya tergantung respon kita. Apapun kejadiannya, tergantung respon kita. Mau kita respon positif, ya gratis, nggak apa-apa. Kita respon negatif juga gratis, nggak apa-apa. Nah, pada saat itu saya dipertemukan dengan ilmu DKR ini ya, oleh salah satu orang yang juga tidak saya kenal waktu itu ya, hanya sebatas kenal aja, tapi saya yakini ini adalah cara Allah, bentuk kasih sayangnya Allah yang mau menjawab doa-doa saya selama ini, mau menyelesaikan masalah-masalah saya selama ini. Ya, karena kita itu manusia biasa, Kak, untuk Allah bisa menjawab doa kita, mau menyelesaikan masalah kita, itu Allah berikan perantara. Makanya yang namanya wasilah. Alhamdulillah, ketika saya dihadirkan, dipertemukan dengan Abah Harun, Allah berikan hidayah di hati saya. Saya berpikir begini, kenapa banyak orang-orang yang bisa berubah kehidupannya, kok saya tidak bisa? Nah, padahal saya, mereka-mereka itu mempunyai Tuhan yang sama. Berarti di sini itu ada sesuatu yang luar biasa yang mungkin belum saya lakukan gitu. Nah, akhirnya saya pun hijrah di sini, di komunitas ini saya masuk. Kondisi saat itu pun juga saya nggak punya uang gitu ya, nggak punya, ibaratnya nggak punya tabungan, nggak punya modal yang cukup untuk bisa memulai usaha di sini. Tapi karena Allah sudah berikan hidayah yang kuat di hati saya mantep, saya yakin, karena baik lagi kata Abah Harun, kalau mau mendapatkan keajaiban, mendapatkan perubahan kehidupan ya, harus dengan keyakinan dulu. Tanpa keyakinan, maka keajaiban tidak akan pernah terjadi. Kuncinya di situ. Maka yang saya perbesar adalah keyakinan saya bahwa saya punya Allah, saya bisa seperti mereka, saya mau belajar, saya mau sukses seperti mereka. Akhirnya saya benar-benar bagaimana caranya saya bisa berpikir, saya bisa bergabung di komunitas ini, saya bisa hijrah, saya bisa melakukan perbaikan diri saya. Yaitu bagaimana menyekolahkan HPS saya di komunitas ini. Nah, akhirnya dengan arahan beliau, bimbingan beliau, semua ilmunya saya praktekkan. Ya, mulai minta maaf ke pasangan, ke orang tua, ya, memuliakan orang tua, memuliakan pasangan, anak-anak, kemudian memperbaiki, sudah tidak mau ini berkumpul dengan orang-orang yang mungkin suka ghibah, suka julid dan lain sebagainya. Pelan-pelan saya jauhi komunitas-komunitas seperti itu. Jadi intinya benar-benar bagaimana kita hijrah, ya, memperbaiki diri. Dari situlah ketika kita sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh ya, ternyata Allah benar sudah persiapkan sesuatu yang luar biasa. Jadi gini, ibaratnya kalau Allah itu sudah mau menjawab doanya tuh, kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik kok. Pasti orang baik itu akan ketemu orang baik gitu. Akhirnya dari komunitas inilah saya diberikan ilmunya, dan waktu itu ilmu pertama kali yang saya dapatkan adalah karena saya memang ingin lunas amanah. Sama dengan mungkin permasalahan kakak-kakak saat ini. Saya udah capek hidup kali lubang tutup lubang, ya harus pinjam sana pinjam sini, itu capek gitu loh. Kapan saya bisa freedom finansial gitu ya. Akhirnya ilmu yang diberikan oleh guru kita Bahru tuh sama dengan beliau dulu ketika beliau terlilit utang atau amanah miliaran rupiah. Apa yang beliau lakukan? Ternyata guru beliau, Bapak Haji Jul Irmayanto, menyarankan, apa yang disarankan? Segeralah hadir ke Tanah Suci. Kenapa harus ke Baitullah? Kadang saya berpikir nggak nyambung. Saya punya amanah, kenapa saya harus harus melakukan mengambil jalan harus ke Baitullah? Karena ya setelah saya tahu ilmunya di komunitas ini ya, diberikan ilmu-ilmu apa fadilahnya, apa namanya, janji Allah atau garansi Allah yang Allah berikan ke kita ketika kita ingin diselesaikan masalah-masalahnya sama Allah, yaitu penuhi panggilan Allah dulu. Allah itu dalam hidup kita, seumur hidup kita, mau dikasih usia 100 tahun, 80 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun, semuanya Allah hanya panggil kita 3 kali. Ya, yaitu Allah panggil kita sholat,
Yang kedua, Allah panggil kita ke Baitullah, baik umroh maupun haji, menyempurnakan rukun Islam kita. Dan yang ketiga adalah dipanggil ke rahmatullah alias meninggal dunia. Nah, makanya jalannya adalah waktu itu saya kencengin ikhtiar saya. Berarti kalau saya ingin diselesaikan masalah saya sama Allah, Allah selesaikan amanah saya, Allah kabulkan saya bisa haji, Allah kabulkan doa saya pun ingin punya usaha biar suami saya tidak lagi kejar kerja di luar kota. Semuanya saya ambil jalannya adalah dengan saya ke Baitullah. Ya, saya dan alhamdulillah dengan terus saya keyakini ilmu DKR saya praktekkan terus dengan sedekah subuhnya dan terapi-terapinya semua saya praktekkan betul-betul dan minta benar-benar bimbingan dari guru bagaimana percepatan bisa hadir ke Baitullah. Ternyata diberikan ilmu-ilmunya dengan tarikan sedekah ya dalam waktu hanya 1 tahun ya yang bagi saya itu tidak mungkin. Ternyata bagi Allah mungkin. Kun fayakunnya Allah terjadi. Saya di 1 tahun kemudian bisa Allah hadirkan ke tanah suci. Nah, dari sanalah saya berdoa karena Allah berjanji, barang siapa yang mau hadir ke rumahku, barang siapa yang mau memenuhi panggilanku, aku sudah persiapkan garansi-garansi untuknya. Apa itu? Yang pertama adalah aku ampuni semua dosanya. Bayangkan, tadi adalah penghalang terbesar rezeki kita itu adalah sumbatannya adalah dosa. Maka ketika kita ke tanah suci, semua dosa kita ini ibarat karat yang sudah dibersihkan, besi yang berkarat sudah dibersihkan atau bayi yang baru lahir kembali. Jadi benar-benar sudah bersih dari dosa. Ini janjinya Allah. Maka saya yakini Allah tidak pernah bohong gitu. Kemudian yang kedua, kalau kamu ingin ke rumahku, memenuhi panggilanku, kamu lakukan itu, maka semua doamu aku kabulkan, kata Allah. Semua doa kita. Maka saya di sana berdoa, ya Allah, lunaskan amanah saya. Ya Allah, mampukan saya setelah umroh saya bisa daftar haji. Ya Allah, mampukan saya bisa memiliki usaha. Semua saya doakan, mampukan saya bisa menghadirkan orang tua saya. Saya ingin memuliakan beliau sebelum kembali kepada pun saya ingin menghadirkan kedua orang tua saya ke tanah suci. Masya Allah, semua yang saya doakan di sana Allah ijabah satu persatu. Dan Allah selesaikan semuanya dengan caranya Allah. Karena apa? Semua doa akan Allah kabulkan. Di sana tempat termustajabah. Kalau waktu mustajabah ada di semua tempat, tapi kalau tempat yang mustajabah adalah Baitullah. Kemudian yang ketiga, menjadi tamuku. Semua biaya yang kamu keluarkan, aku kembalikan. Karena umroh haji itu adalah sedekah ekstrim. Setiap sedekah itu pasti akan diganti minimal 10 kali lipat. Ini ilmu yang saya nggak pernah dapatkan. Walaupun saya pernah menjadi seorang santri, saya pernah mondok, saya bahkan ngajar di pondok pesantren, ilmu ini tidak pernah saya dapatkan. Ya, kemudian yang keempat adalah kalau kita melakukan umroh maupun haji, itu akan dijauhkan dari yang namanya kemiskinan, kefakiran. Allah yang jamin itu. Masya Allah, dari sinilah saya kuatkan niat saya. Karena Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, kata guru kita, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil hatinya. Maka dari situlah saya kuatkan niat saya. Ternyata keajaiban demi keajaiban datang ketika saya benar-benar menguatkan niat dan membangun keyakinan saya. Ya, dalam 1 tahun itu yang bagi saya nggak mungkin. Saya kerja itu 1 koma. Saya menerima bersih hanya sekitar 400 500 gitu. Nah, itu untuk yang lainnya aja serasa nggak cukup. Kalaupun itu gaji itu saya pakai untuk menabung, mungkin saya berangkatnya 4 sampai 5 tahun kemudian. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, hanya 1 tahun. Allah sudah mampukan saya bisa hadir ke Baitullah. Tahun berikutnya hadir lagi, tahun berikutnya seterusnya. Karena semuanya ada ilmunya, ada caranya. Jadi semuanya menjadi mudah. Nah, dari situlah ternyata kalau saya benar-benar renungkan saat ini, coba kalau dulu saya tidak menerima kesempatan dari Allah ini itu tidak merespon positif ketika saya dipertemukan dengan Abah Harun sebagai wasilah atau perantara Allah mau menjawab doa saya, mungkin hidup saya juga tidak akan seajaib saat ini, ya, tidak akan seluar biasa saat ini. Karena saya yakini benar-benar saya mantap ini datangnya dari Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka saya terima jalan yang Allah hadirkan ini, maka Allah bisa saja mengubah kita menjadi seperti apa. Seperti itu Kak Nining ya. Jadi benar-benar harus dipraktekkan dengan penuh keyakinan dan terus ikuti guru besar kita. Ya, jadi kalau kita manut
Ibaratnya manut pasti katut, pasti ngikut. Jadi benar-benar harus ini ya, apa namanya, dipraktekannya tuh sungguh-sungguh, bukan sekarang praktek, besok enggak, praktek enggak, jadi bolong-bolong, maka hasilnya ya enggak seperti yang benar-benar istiqomah, karena dibutuhkan keistiqomahan. Sekali lagi, istiqomah itu luar biasa. Istiqomah itu ibarat gini, orang pinter ya itu bisa orang orang bodoh bisa dikalahkan dengan orang pinter gitu ya. Orang pinter bisa dikalahkan dengan orang yang beruntung atau bejo bahasanya. Orang bejo bisa dikalahkan dengan orang bodoh, orang pinter, orang bejo atau orang beruntung itu bisa dikalahkan dengan kekuatan orang yang istiqomah. Karena istiqomah itu akan mendatangkan 1000 karomah. Padahal satu karomah aja itu sudah luar biasa. Ibaratnya orang itu menjadi sakti gitu. Sampai pada akhirnya kita itu apa yang kita pikirkan aja itu bisa terjadi loh. Dan itu memang ilmunya sekali lagi ya Kak ya, tidak sekedar ilmu di DKR aja loh ya. Kakak-kakak itu kalau baru di kelas DKR itu baru pengantar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas tambahan itu hanya pengantar, baru kulitnya. Nah, kalau ingin mendapatkan inti dagingnya atau ilmu lanjutannya, ya memang harus bergabung di komunitas ini gitu loh. Harus mendapatkan ilmu lanjutannya biar nggak setengah-setengah gitu. Ya memang belum maksimal hanya baru pengantar, tapi ketika pengantarnya dipraktekkan ya memang sudah ada hasilnya gitu ya. Banyak sudah mendapatkan keajaiban. Balik lagi semuanya tergantung keistiqomahan dan kesungguh-sungguhan serta keyakinan. Keyakinan kita pada Allah terutama. Ya, karena keajaiban tidak akan pernah terjadi jika kita tidak yakin. Keajaiban itu yang namanya ajaib berarti di luar nalar. Jadi jangan terlalu banyak logika gitu. Itu sih Kak Inge yang bisa saya jelaskan. Baik, Bu Eli, Masya Allah luar biasa ya. Baik, mungkin bisa dipahami oleh Kak Nining ya, Kak Nining. Baik, ini juga ada yang sudah raise hand, Bu Eli. Ini ada Kak Syarif dari NTB. Dipersilakan Kak Syarif. Dibuka mic-nya sudah? Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa open kamera, Kak Syarif? Banyak maaf ini saya ini agak sedikit ya, agak gelap sedikit, Oke. makanya kameranya udah bisa buka. Ya, bisa buka. Baik, Ya, enggak ya. apa-apa. Suaranya Ya, jelas. mohon izin. Ya. Iya. Iya. Terima kasih banyak atas peluang atau waktu yang diberikan kepada saya. Ini satu pertanyaan saja yang berkaitan dengan masalah ilmu DKR. Di situ saya bisa mengambil suatu kesimpulan. Kalau kita ingin mendapatkan suatu rezeki ataupun keajaiban dari Allah itu, yang pertama hati kita harus bersih, harus bersih, harus bebas dari pikiran-pikiran kotor. Nah, jadi pertanyaan saya, seandainya hati kita ini belum bisa kita mengendalikan emosi atau emosional, artinya masih terganjal. Nah, kira-kira langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan supaya saya terbebas daripada pikiran-pikiran yang bisa merusak ataupun bisa tidak mengganggu diri saya supaya saya terfokus dengan ilmu DKR ini, Pak. Ya, mungkin itu saja pertanyaan. Terima kasih banyak. Mohon dijawab dengan sejelas-jelasnya supaya kita pahami bagaimana alangkah apa yang harus saya lakukan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab langsung ya Kak Inge ya. Iya, langsung Jadi ini aja. gini, memang gini ya. Ketika kita melakukan perubahan itu pasti ada ketidaknyamanan ya. Dalam perubahan atau dalam kenyamanan maka tidak akan ada perubahan. Nah, ini dua hal yang luar biasa. Dalam perubahan tidak akan ada kenyamanan, dalam kenyamanan maka tidak akan ada perubahan. Nah, di sini perlu yang namanya dipaksa dulu. Sesuatu yang baik itu ada kalanya gitu ya. Karena kita memulai sesuatu yang baru itu bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi ada kalanya memulai sesuatu yang baik itu butuh dipaksa. Kemudian terpaksa. Ya, awalnya dipaksa jadi terpaksa melakukannya, tapi lama-lama ketika kita paksakan diri kita melakukan itu karena kita memang ingin mendapatkan perubahan. Dan perubahan itu harus kita lakukan juga dengan perubahan gitu ya. Nah, dari situlah maka nanti akan terbiasa. Jika sudah terbiasa melakukannya berulang-ulang sampai istiqomah menjadikan itu sebagai kebiasaan, maka jadilah yang namanya luar biasa. Gitu ya. Jadi tahapannya adalah
dipaksa dulu, Kak. Kemudian terpaksa nggak apa-apa, tapi lakukan terus. Memang nggak enak yang namanya perubahan itu, gitu loh, nggak nyaman. Tapi itulah yang nantinya akan berusaha membuat hidup kita mengalami perubahan, maka akan lama-lama menjadi biasa. Ya wajar lah kalau masih kakak sudah ikut berapa minggu? Kak Sarif ikutnya berapa minggu? Hampir hampir masuk 1 bulan. Sudah 1 bulan, Ya sekitar dua minggu lah, sekitar 2 minggu. 2 minggu. Belum sampai 1 bulan. Oke. Ya. Kalau boleh tahu siapa konsultan kakak? Ibu Yayan, Oh, Kak Yayen. Oke. Ibu Jadi Yayan. Ya, ya. semuanya lakukan memang harus dipaksa. Kalau kakak memang ini berubah loh ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi semuanya dipaksa dulu, kemudian terpaksa, lama-lama menjadi biasa dan insya Allah jadi luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, hijrahlah pertemanan, Kak. Karena bagaimanapun ya, selama lingkungan kita tidak mendukung, maka sangat sulit untuk bisa melakukan perubahan itu. Ya. Apalagi melakukan Ya. perubahannya itu sendiri. Makanya Allah itu sangat mencintai yang namanya berjamaah. Ya kan? Adanya komunitas ini bagi saya, cobain. Saya punya dua kisah dua respon yang berbeda ya, Kak ya. Waktu itu ini contoh Ya. biar Kakak bisa memahami. Waktu itu saya punya ya teman yang saya ajak datang sama-sama di kami mendapatkan pelatihan DKR ini. Kemudian ketika sudah selesai ya ditawarkan untuk masuk ke komunitas ini untuk melakukan hijrah, perubahan dan juga melakukan hak usahanya gitu ya. Ya karena ini semuanya ingat balik lagi segala sesuatu itu tergantung respon kita. Ya kan? Kata guru kita, apapun kejadiannya itu tergantung respon kita. Mau direspon positif, negatif, itu semuanya gratis. Kita tentukan yang mana. Tapi ketika kita mampu merespon positif karena meyakini semuanya datanya dari Allah tadi, saya respon positif. Saya mengambil bahwa ini saya yakini ya pertemuan saya dengan Abah Harun tidak kebetulan, memang Allah mengendaki saya mempraktekkan ilmu DKR, bahkan saya ingin memperdalam ilmu ini, saya masuk komunitasnya, saya bergabung di sini menjadi murid beliau, dibimbing terus oleh beliau ya dengan ilmu-ilmu lanjutannya. Apa yang terjadi 5 tahun, 6 tahun ini, hidup saya penuh keajaiban, banyak perubahannya. Intinya nggak mungkin kalau dipikir pakai matematika manusia tuh kayaknya nggak mungkin gitu loh. Makanya itulah namanya keajaiban di luar logika kita, gitu ya. Dan ternyata apa yang terjadi dengan teman saya yang tadi juga sama-sama mendapatkan kejadian yang sama-sama mendapatkan trainingnya, tapi dia memilih untuk melakukan perubahan sendiri dengan kondisi lingkungan dia sendiri. Kalau saya kan menarik diri hijrah ke komunitas, sehingga di sini Kak saya melakukan perbaikannya secara berjamaah. Saya masuk masuk grup komunitas ini, akhirnya dibimbing, dapat ilmu terus, dapat arahan-arahan terus, sehingga ibaratnya saya punya GPS, sehingga saya mencapai tujuan saya itu jauh lebih cepat. Saya mencapai impian saya, mencapai apa yang saya inginkan itu menjadi lebih cepat karena saya punya GPS gitu. Saya punya komunitas dan saya yakini segala sesuatu yang berubahnya dengan berjamaah itu sama dengan Allah ketika kita sholat ini loh. Kalau kita sholat sendiri Allah ngasih pahala hanya 10 kebaikan. Satu kebaikan maaf. Tetapi kalau kita melakukan sholat berjamaah, Allah berikan 27 derajat, gitu, 27 kebaikan. Nah inilah loh bedanya. Ketika kakak berubah sendiri dengan kakak berubah di komunitas, itu sangat berbeda hasilnya. Artinya apa? Lingkungan itu sangat mempengaruhi kestabilan kita, kemudian iman kita, naik turunnya itu akan mempengaruhi hasilnya gitu. Akhirnya mungkin oh sekarang praktek, nanti enggak, oh ini kayak gitu-gitu akhirnya kalau kita ya semuanya karena labil ya, apalagi nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang membersamai, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang mengingatkan, ya namanya manusia, ya seanunya sendiri dengan pemikiran sendiri dan pada akhirnya ya tadi ketarik lagi, sudah hilanglah yang namanya ilmu-ilmu itu. Makanya bagaimana menjaga kestabilan itu butuh yang namanya bimbingan, butuh arahan. Nah, itu yang membedakan, Kak. Jadi kisah nyata, apa yang terjadi pada teman saya? Ya teman saya nggak mengalami perubahan apa-apa, wong dia nggak melakukan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia juga belum umroh juga belum, haji juga belum, nggak ada perubahan apa-apa. Hidupnya seperti 5-6 tahun yang lalu, biasa-biasa aja. Padahal saya sudah bisa keluar negeri, saya sudah punya saya ini sudah banyak perubahan karena saya memang sangat berniat kuat untuk mengubah kehidupan saya dengan saya harus melakukan perubahan-perubahan di komunitas ini. Seperti itu Kak Syarif caranya.
Jadi punyalah pertemanan orang-orang yang positif, yang benar-benar bisa membuat kita intinya lebih stabil, gitu ya. Tidak lagi labil dalam mempraktekkan ilmu DKR yang terjaga, gitu. Ya, jadi lebih stabil, gitu. Dan ilmu lanjutannya ini yang luar biasa. Ya, kalau hanya dengan ilmu DKR sih bisa berubah, bisa. Tapi belum semuanya. Karena ibaratnya baru pengenalan, baru kulitnya aja. Ya, maka itu kalau ketika Kak memang ingin benar-benar itu seperti kami melakukan perubahan, ya responlah seperti kami gitu. Itulah caranya Allah. Yakinilah kalau semua datang dari Allah, Allah sudah persiapkan loh semua solusi untuk kehidupan kita. Allah itu maha baik. Allah itu luar biasa, ya. Benar-benar saya itu bersyukur ketika memang Allah itu pertemukan saya dengan komunitas ini. Ternyata inilah caranya Allah menjawab doa kita, doa saya selama ini. Saya harus berubah. Allah memang mengendaki berubahlah dulu. Kamu perbaiki dulu hatimu, pikiranmu, sikapmu, perbaiki terus, lakukan terus. Nanti ketika sudah dalam frekuensi yang sudah luar biasa, sudah pas gitu ya, pasti Allah tuh berikan sesuatu di situ. Aku yang akan mengubah nasibmu. Kayak gitu. Seperti itu ya Kak Syarif. Ya, Semoga bisa semoga paham dengan bisa penjelasan. dipahami dan mungkin sedikit diulas juga Bu Eli, apa sih yang sudah dilakukan oleh Kak Syarif kan gitu, atau siapa tahu mungkin Kak Syarif mungkin masih belum melakukan terapinya gitu. Mungkin Kak Syarif bisa menanggapi Kak. Jadi memang harus totalitas ya mempraktekannya, semua dipraktekkan. Jadi benar-benar butuh bimbingan, butuh pendampingan gitu ya. Tadi juga ada ini Kak Inge yang teman-teman minta nomor. Mungkin nanti kalau misalnya nggak nutut ya, kita kurang 15 menit lagi, setengah 9 harus Ya, kita akhiri. Maka tadi ada yang tanya nomor, mungkin mau konsultasi secara pribadi sama saya juga nggak apa-apa iya. gitu ya. Bisa lewat WA, bisa telepon, ya bisa kita buat janji, buat waktu ya di luar Zoom ini. Karena kalau Zoom kan memang benar-benar terbatas ya. Kalau mau Ya. lebih privat lagi, monggo bisa dicatat nomor saya. Kak Inge bantu di layar ininya mungkin ya Iya, 0821 sebentar Bu Eli. 08 21 3105 081 0821 0821 3105 iya. 3748 Saya ulangi ya Bu Eli. ya. 0821 3105 3748. Ya, monggo. Yang mau konsultasi mungkin nanti kalau nggak ke Ya, bagian waktu ya Kak ya. Nah ini sudah ditulis sama Kak Inge di layar eh, kamera kakak-kakak di semuanya. kolom chat ya. Di kolom Oke, chat bisa nanti langsung hubungi Bu Eli ya. Begitu ya ini Kak ada Syarif, mudah-mudahan bisa dipahami tadi penjelasan dari Bu Eli. Mungkin jika nanti masih ingin ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Bu Eli. Ini ada Kak lagi yang Buhari. bertanya. Ya, betul. Kak Bohari, dipersilakan Kak. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran, Kak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. terdengar. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan Ini memang kamera saya, apa kamera Kak Inge juga nggak kelihatan gambarnya ya? Iya, betul. Atau Kakak sudah buka saya kamera sudah kah, buka Kak? kameranya ini, Bu, tapi Oh, iya enggak apa-apa. tidak Yang tahu penting kenapa ini. suaranya. Ya. Oh iya, nggak apa-apa, suaranya Baik, jelas Kak, monggo. suaranya jelas ya. Ya, saya ini dari Sulawesi Selatan. Konsultannya Di, siapa Kak? saya belum mengerti yang mana dibilang konsultan, tapi ini saya Kons dikirim dari teman Heeh. ledernya Kak Eli. Ya, Saya belum monggo, mengerti boleh yang boleh. mana bilang Boleh. konsultan, Ini yang mungkin dari Kak Kastam Kak? Kak Kastam, ya, bukan? custom. Oh iya, oke, oke, dari Kak Kastam. Apa yang mau ditanyakan Kak Buhari? Saya mengikuti baru-baru malam Selasa yang lalu sampai Hmm, malam ini iya. lama. Eh,
saya tertarik dalam masalah HPS dalam usaha ini. Tadinya saya Hmm. menganggap bahwa ini kok bisa banyak orang yang bisa berhasil dengan, saya tidak tahu apa usahanya, tapi ternyata Iya. setelah dijelaskan oleh yang sangat luar biasa, mas yang senantiasa memberikan penjelasan itu, saya Iya. menganggap bahwa ini mungkin perdukungan atau apa, tapi ternyata saya pelajari ternyata bukan seperti itu, ada usahanya. Maka Iya. saya ingin tanyakan lewat usahanya ini, Iya. apakah usaha ini sama dengan multi level yang lain? Ya, Oke, Kak Buhari ini laki-laki apa perempuan? Mohon maaf, laki-laki. Kak. Laki-laki. Makanya caranya, oke, Kak. Kak Buhari saya tanya, Kak boleh tahu saya tanya, Kak Buhari tahu nggak apa itu, apa tadi multi level itu apa? Menurut Kakak itu yang kayak gimana sih? Yang ada poin-poin di dalam jaringan-jaringan yang saya pahami seperti itu. Kakak sudah pernah ngikut apa belum ya seperti itu? Pernah ikut 1 kali. Pernah ikut. Kemudian punya pengalaman apa, Kak? Ya, tidak terlalu menggembirakan karena Tidak saya terlalu lihat menggambarkan, memang Kakak sudah paham betul ilmu itu. saya tidak paham dengan baik. Nah, jadi gini ya, Kak ya. Jadi banyak orang Indonesia itu mindsetnya, cara berpikirnya itu salah gitu ya. Kalau kita alhamdulillah sih Kak ya memang gini, seperti yang video saya tayangkan tadi di awal, kalau Kakak benar-benar nyimak ya, kenapa Abah Iya, Harun tuh memilih usaha ini? Karena apa? eh, Perusahaan kita ini Armina Daily itu adalah pemiliknya, ya gitu ya. Pemilik Armina Daily ini bisnis syariah Armina Daily ini karena memang usaha kita sudah disyariahkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi semuanya dari mulai sistemnya, produknya, bagi hasilnya, manajemennya semuanya sudah tersertifikasi secara halal gitu ya Kak ya. Nah, iya. kemudian yang luar biasa lagi, Armina Daily ini punya siapa? Armina Daily ini adalah anak cabang dari sebuah biro umroh haji terbesar di Indonesia, yaitu Armina Reka Perdana. Coba kakak bisa googling gitu ya, nanti kakak bisa cari. Biro umroh terbesar, terbanyak memberangkatkan jamaah tahun ini siapa? Pasti yang muncul adalah Armina Reka Perdana. Apalagi Armina Reka Perdana itu perusahaan atau biro umroh haji yang sudah berusia 33 tahun. Kalau 33 tahun ini berarti sudah dewasa apa masih anak-anak, Kak? Iya, iya. Tiga Dewasa puluh tiga ya. berarti kan dewasa. Gak mungkin, gini, ibaratnya gini, kalau guru saya itu mengatakan gini, gak mungkin sebuah perusahaan besar yang sudah 33 tahun, kemudian berbackground umroh dan haji, gitu ya, Kak ya, mengajak niatnya adalah mengajak sebanyak umat Islam untuk bisa hadir ke tanah suci, kemudian membuat anak perusahaan ecek-ecek bahasanya itu nggak berkualitas gitu. Ini namanya bunuh diri kan, gitu loh. Iya enggak? Pasti ini namanya Iya, bunuh iya. diri. Makanya Armina Dali ini dibuat sedemikian rupa. Beliau tidak mau di dalamnya ada yang namanya perjudian, ada yang namanya money game, ada yang namanya ibaratnya kita itu didolimi di sini. Dan benar-benar ternyata di sistem syariah itu sangat-sangat berbeda dengan MLM biasa. Ingat di sini ada nanti pada akhirnya kita akan paham kalau kakak benar-benar mau mendalami ilmunya ya kak ya. Tidak menyamaratakan semua yang berbau, oh berjaringan networking itu semuanya sama-sama MLM, semuanya ngenakin yang di atas. Mungkin pemikiran kakak seperti itu ya. Iya, 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 Iya iya. enggak? Nah, itu semua terbantahkan ketika saya, Kak, saya ini juga orang pendidikan backgroundnya. Saya nggak punya ilmu bisnis sama sekali. Nol ibaratnya. Ya kan? Tapi saya gini, memahaminya Armina Daily itu bukan sebuah satu-satunya jalan Allah bukakan rezeki untuk saya. Tapi lebih pada ilmu DKR-nya. Saya ngumpul di sini dengan orang-orang sukses. Saya dengan orang-orang baik. Orang-orang yang sudah sering kebaik itu loh. Orang-orang yang sudah terbukti lunas amanah gitu. Nah, kalau kita sudah punya guru yang lunas amanah sekian miliar, kita punya guru yang sudah berkali-kali, puluhan kali, bahkan sudah haji, sudah umroh. Nah, pasti ada ilmu yang luar biasa di sini. Nah, itulah yang saya yakini. Bisnis ini itu hanya wasilah. Apa sih yang wasilah itu? Wasilah itu perantara aja gitu loh, Antara. Kak. Ya. Salah satu jalan aja, bukan satu-satunya jalan.
Jadi saya meyakininya nggak apa-apa, saya diajari berbisnis. Ternyata Rasulullah itu pebisnis loh. Rasulullah itu bukan pegawai loh. Rasulullah itu bukan karyawan loh. Nah, kita ini umatnya siapa? Balik lagi ke situ akhirnya. Oh iya ya, saya ini nanti ada masa pensiunnya loh. Kita bicara kecerdasan keuangan akhirnya Kak. Di kelas yang kedua, ya kan? Setelah takaran rezeki kelas 1, kelas 2 nyambungnya adalah kecerdasan keuangan. Kita Ya, ini punya masa produktif. Kita ini punya usia, kita ini punya kesehatan yang nantinya akan lama-lama menjadi tidak produktif lagi, akan berkurang gitu loh. Nah, dari situlah kita harus mulai memikirkan diri kita. Kalau kita pegawai, itu apa yang bisa kita nikmati di masa yang akan datang gitu. Ketika kita udah pensiun, akhirnya apa? Bangunlah bisnis, bangunlah usaha. Dan ya saya yakin gini, kalau ini memang datangnya dari Allah, berarti Allah tuh menghendaki saya menjalankan ini gitu loh Kak. Ya, iya, iya. akhirnya saya menerimanya seperti itu. Saya yakini Allah nggak kebetulan menghadirkan ini, bukan karena kebetulan Allah ngasih jalan saya di sini, tapi memang Allah yang mempertemukan saya. Nah, kalau ini kata datanya dari Allah, Allah yang mempertemukan saya dengan ini, berarti Allah kan yang menyuruh saya di sini kan, Kak, gitu loh. Akhirnya ya saya respon, saya terima ya Allah, Bismillah. Saya akan masuk di komunitas ini karena Engkau yang sudah mempertemukan. Saya akan berubah di sini. Saya akan perbaiki hati saya, pikiran saya, sikap saya dengan ilmu DKR ini. Saya juga akan menjalankan hak usaha yang memang engkau pertemukan untuk saya. Saya yakin ada maksud yang sudah engkau siapkan untuk menata kehidupan saya. Ternyata benar, Kak. Jadi saya bandingkan 17 tahun saya mengajar dengan gaji 1 koma aja dari dulu nggak pernah naik-naik 2 juta aja nggak pernah saya itu 17 tahun. Nah, tetapi saya berjuang di sini ya anggap aja Armin Daily kan 2018 ya Kak ya. 2018 berarti 5 tahun gitu. 5 tahun di sini Masya Allah. Saya ketika fokus benar-benar ngikut aja. Intinya cuma di sini satu punyalah keyakinan bahwa kita bisa sukses karena ada Allah. Ya, kita punya Allah yang maha segala-galanya. Kemudian yang kedua adalah kita punya guru yang luar biasa. Jadi kita cukup manut saja, ngikut saja apa kata guru. Jadi rendahkan hati, manut aja, nggak usah ngeyel, nggak usah bantah apa kata guru. Samina wa atau, nah ternyata dari situ kita dapat keberkahannya. Saya ngikut aja setiap tahun akhirnya beliau ke tanah suci, saya ke tanah suci. Beliau ke luar negeri, saya diajak ke luar negeri ya karena ilmunya ngikut aja sebenarnya memanut aja jadi murid yang baik intinya. Nah dari situlah satu persatu ya amanah lunas bisa ke Baitul setiap tahun bisa membawa orang tua ya bagi saya itu adalah mimpi yang benar-benar Allah wujudkan menjadi kenyataan. Nah kita di sini nanti diajari di komunitas ini bagaimana ilmu lunas hutang, lunas amanah dengan cara sedekah itu ada dan tidak diberikan di kelas DKR. Memang ini ilmu lanjutan, ilmu lanjutannya banyak. Terus bagaimana bisa hadir ke tanah suci dengan cara yang sangat cepat. Bagaimana bisa menghadirkan orang tua ke tanah. Semuanya sebenarnya ada ilmunya, Kak. Jadi bukan DKR itu aja, kemudian berubah seperti ini, enggak. Jadi ilmunya ada ilmu lanjutannya. Dan ilmu lanjutan itu diberikan bagi yang memang mau bergabung di komunitas ini dan memang mau menjalankan hak usaha juga di sini. Jadi saya anggap ini adalah memang sudah jalannya lah. Saya terimalah, saya ikutilah memang ini kok dari Allah. Saya yakin Allah sudah persiapkan banyak hal yang luar biasa untuk saya. Ya saat inilah terjadi perubahan-perubahan dalam hidup saya seperti ini Kak. Jadi saya memahami, oh itu MLM ya, itu ini. Saya nggak mikirkan hal semacam itu karena ternyata begitu kita dalami, ternyata ada yang networking, oh ada yang MLM murni, ada yang money game. Nah di Indonesia itu ternyata kata guru kita dari sekian misalnya dari ratusan itu 90%-nya adalah money game. Lah inilah yang membuat mindset orang Indonesia itu menyamaratakan semua yang berbau seperti itu adalah Ya, sama ngenakin yang di atas. Ternyata terbantahkan itu oleh saya. Saya sendiri menjadi saksinya gitu. Ketika saya punya tadi yang saya katakan misalnya saya punya leader ibaratnya. Saya ada wasilah saya yang belum mengajak saya, otomatis kan beliaunya di atas saya. Iya kan? Saya pasti berada di bawahnya. Tapi ketika saya di sini memang tagline kita adalah manjada wajada. Bahwa siapa yang sungguh-sungguh dialah yang berhasil. Bukan siapa yang lebih lama. Tidak berlaku hukum itu. Dan guru saya, guru kita, Abah Harun itu juga demikian. Guru beliau itu ya, sekarang sudah bisa dikalahkan oleh beliau dari penghasilannya, dari rewardnya, dari semuanya gitu. Nah inilah syariah itu seperti itu. Semuanya terbantahkan. Bukan siapa yang duluan, tapi siapa yang bersungguh-sungguh atau benar-benar bertahan lebih lama, dialah yang mencapai kesuksesan di sini. Ternyata nggak berlaku itu. Ya, kita itu bisa
ngalahin siapa aja, asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh. Dan ini tidak berlaku di usaha-usaha yang lain. Kalau udah usaha lain memang ada yang sistem seperti itu. Semua pasti ketika yang bawah ini ibaratnya atas selalu dienakkan oleh yang bawah. Gak bisa dikalahkan, ibaratnya gak bisa disalib gitu ya Kak ya, secara penghasilan, secara prestasi dan lain sebagainya. Tapi kalau di syariah sudah tersistem manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dialah yang berhasil, bukan siapa yang lebih dahulu. Di situ Kak. Ya, bisa dipahami ya Kak ya? Oh ya, terima kasih banyak. Kak, ya. Ya, Luar sama-sama. biasa. Ya. Mohon doanya. Iya Kak Bu Hari, jadi respon aja. Intinya begini Kak, tidak ada yang kebetulan tadi. Dan sekali lagi Allah mengendaki Kak, Allah mempertemukan Kakak dengan DKR ini, dengan komunitas ini, dengan peluang usaha ini, semuanya datangnya dari Allah. Maka tinggal Kakak respon. Kakak terima atau Kakak tolak. Ketika Kakak terima, Allah sudah persiapkan banyak hal untuk kita. Ya gitu ya. Tapi ketika Iya. Kakak tolak, ya sudahlah. Allah nanti bingungnya gini. Hei hambaku, kamu itu udah minta sama aku, udah doa sama aku. Lah aku ini mau mewujudkan doamu gitu loh. Aku mau kabulkan doamu, tapi kan aku butuh perantara gitu loh. Karena kita ini bukan kita bukan rabi, bukan rasul dikasih wahyu gitu ya Kak ya, dengan jalan dikasih langsung wahyu turun gitu. Kita kan manusia. Maka manusia biasa itu butuh perantara manusia yang lain ketika Allah ingin menjawab doa kita. Gitu loh Kak. Nah, makanya semuanya adalah tergantung respon kakak-kakak semua. Mau direspon positif, insya Allah ke depannya hidup kakak positif, karena Allah Amin. sesuai dengan prasangka banyak. Kalau kakak memprasangkakan positif, memprasangkakan yang baik-baik tentang Allah, ya itulah yang terjadi. Tapi kalau kakak tolak, Allah jadi bingung gini, kamu lah sudah berdoa toh, sudah tak kasih jalan, tak kasih solusi loh. Lah kamu nggak mau, aku kudu piye? Kan gitu nanti Allah bahasnya. Ya kan? Aku jadi bingung gitu loh. Terus aku mau jawab doamu itu dari mana gitu loh. Nah, seperti itu Kak. Cara membuka mindset kita biar kita itu apa ya, nggak selalu menggunakan logika. Ingat, namanya keajaiban tuh masuk logika apa enggak sih Kak? Betul. Iya enggak? Keajaiban tuh di luar logika. Maka jangan perbanyak pakai analisa. Jangan perbanyak pakai logika. Semakin dianalisa, semakin dilogika, semakin tidak akan terjadi yang namanya keajaiban. Betul. Udah manut aja, diikuti aja alurnya Allah. Jadi saya waktu itu saya respon, saya tanda tangani, saya ambil formulir, saya cuma bismillah begini. Ini tak anggap proposal hidup saya. Proposal perubahan kehidupan saya kepada Allah. Bukan pada manusia, bukan pada leader saya, bukan pada Bapak Haji Harun, bukan. Tapi ini benar-benar dari hati saya langsung nyambung ke Allah. Ya Allah, karena nggak ada yang kebetulan, saya meyakini ketika saya ingin Engkau ubah hidupnya, memang Engkau meminta saya untuk melakukan perubahan dulu. Jadi lakukan perubahan, tak ubah nasibmu kata Allah gitu. Akhirnya saya sholati ya sholat malam, saya benar-benar minta sama Allah, saya sholat hajat ya. Semoga ini adalah memang awal dari langkah perubahan Allah untuk hidup saya, mengubah hidup saya, mengubah nasib saya. Jadi saya tanda tangani, saya dengan apa ya namanya berbisik sama Allah gitu. Mudah-mudahan ya Allah wasilah inilah ini adalah caramu yang akan menjawab doa-doa saya selama ini. Engkau selesaikan masalah-masalah saya dengan cara hamba benar-benar pasrahkan solusi apapun hanya kepadamu. Gitu Kak. Jadi selesai ya. Jadi benar-benar ilmu DKR-nya kepakai, kita ridho, kita ikhlas, kita benar-benar minta solusi hanya sama Allah aja lah. Itu proposal, ajukan sama Allah. Insya Allah dimudahkan sama Allah langkah kita. Kalau niat kita memang untuk Allah ya, karena Allah bukan karena yang lain-lain lah. Gitu. Seperti itu Kak Bu Hari, mudah-mudahan Amin. Ya Allah. terjawab Iya. ya. Amin. Jazakumullah khair. Ya, terus Ya, baik, sudah Masya Allah, luar setengah biasa. 9 Ya, ya tak. Kak. Ini Iya, masih ada cuman yang ini ngerasa masih gimana? masih ada yang resen. Mungkin satu kali ini aja ya, Oh ya, Bunda Eli monggo. ya. Oke, Baik, boleh. silakan Kak Zainal untuk disampaikan pertanyaannya. Jika bisa buka kamera, silakan buka kamera ya Kak. Silakan, sudah saya bunyikan, diklik aja Kak mic-nya. Mic-nya dibuka Kak, ditekan aja itu ada kata-kata bunyikan gitu. Silakan diklik bunyikan.
Bisa, Kak Bisa. Zainal? Silakan dibunyikan, Kak. Oke, sudah. Silakan. Silakan, Kak. Kak Zainal dari kota mana dan konsultan pendampingnya ya? Monggo, Kak. Kak Abdul Zainal. Abdul Zailani nih. Zainal, Yang bertanya yang Zainal Abidin bukan ya. Kak Zainal Abidin. Yang mana tadi? Sudah dibuka mic-nya. Kak Zainal Abidin. Oh, kayaknya nggak jadi kali ya. Sudah Sebentar, diturunkan saya tangan. coba lagi. Silakan Atau Kak mungkin malah Zainal. hilang gitu. Ada ya? Ada. Apa kepencet tadi? Iya, bisa jadi ya. Baik, Bu Eli, karena sudah di penghujung acara dan untuk kakak-kakak semuanya yang mungkin sebenarnya masih ingin bertanya, silahkan dicatat untuk nomornya Bu Eli, jadi kakak-kakak bisa langsung disampaikan seperti itu. Dan mungkin ada closing statement dari Bu Eli, silahkan. Baik, Kak Inga. Jadi intinya ya, DKR itu memang ilmu bagaimana kita menata hati, pikiran, sikap kita ya, memperbaiki wadah rezeki kita, membersihkan sekaligus melebarkan ya. Kemudian tetapi memang benar prosentasenya DKR ini ibaratnya doa ya. Berupa doa itu 90% sampai 99%. Nah, 1% atau 10%-nya itu tetap teknis ya. Teknis ini walaupun kecil juga pengaruhnya luar biasa, akan menjadikan 100%. Nah, jadi Armina Daily ini ya dihadirkan gitu sebagai solusi, sebagai percepatan ya, percepatan untuk mendapatkan rezeki, percepatan untuk bisa hadir ke Baitullah ya, karena sekali lagi memang Armina Daily ini dulu dilahirkan adalah sebagai salah satu jalan ya untuk meningkatkan ekonomi umat dan juga untuk menghadirkan, menghantar sebanyak-banyak umat muslim untuk bisa hadir ke tanah suci, memenuhi panggilan Allah tadi ya. Jadi kakak-kakak tidak ada yang kebetulan. Sekali lagi, kalau tidak ada yang kebetulan, semuanya berarti sudah datangnya dari Allah. Dan apapun yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik untuk kita semua. Kemudian Allah sudah berjanji ya dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum itu sendiri tidak mau melakukan perubahan untuk dirinya sendiri. Jadi jangan tunggu Allah mengubah kita, jangan minta Allah melakukan perubahan dalam hidup kita selama kita tidak melakukan perubahan apapun. Ya, jadi yakinilah itu. Kalau demam datang dari Allah, pasti Allah sudah persiapkan hal-hal yang baik untuk kita. Semuanya balik lagi, apapun kejadiannya, apapun yang kita hadapi saat ini, tergantung respon kita. Ya, mau kakak respon positif, ayo kita bergabung di komunitas ini melakukan hijrah, melakukan perubahan karena sudah banyak terbukti orang-orang yang memang ingin memperbaiki HPS-nya kemudian menjalankan usaha ini merespon positif apa yang Allah hadirkan, maka hidup mereka juga baik-baik saja dan bahkan semua masalah demi masalahnya terselesaikan dengan caranya Allah. Karena balik lagi semuanya merespon dengan baik apa yang Allah datangkan ke kehidupan kita. Tapi kalau memang tidak berkenan, kami pun juga tidak memaksa siapapun masuk di komunitas ini. Silakan dipraktekkan ilmu DKR-nya ini secara mandiri, ya tanpa bimbingan. Ya meski pada akhirnya pasti akan ada perbedaan hasil dari sini. Ya Kak ya. Sekali lagi kelas ini sudah selesai. Besok sudah kami bubarkan untuk grupnya, ya Kak ya. Jadi akan kami isi kembali untuk hari Minggu Seninnya untuk peserta DKR di episode ke depan. Ya, jadi apa intinya? Segeralah beranilah ambil keputusan. Gitu. Intinya adalah bagaimana keputusan itu bukan tentang kami, tapi tentang Anda dan kehidupan Anda sekian tahun yang akan datang. Kami bisa seperti saat ini karena kami melakukan perubahan, kami berani mengambil keputusan untuk hidup kami. Ya, hidup kita tidak ditanggung negara, apalagi ditanggung tetangga ya. Tapi hidup kita adalah pilihan kita masing-masing. Tidak ada paksaan. Bagi yang berkenan, segera hubungi konsultan pendamping, minta formulir pendaftaran, anggap itu sebagai proposal perubahan kehidupan kakak untuk menuju kehidupan yang lebih sukses, sehat, kaya,
dan berkah. Seperti itu Kak Inga, saya mohon maaf lahir batin, banyak bicara banyak salahnya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eli sudah mendampingi, membersamai kita semuanya di sini. Baik untuk kakak-kakak semuanya, karena acara ini sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mengikuti selama 1 minggu ini. Saya doakan kakak-kakak semuanya bisa istiqomah mempraktekkan ilmu DKR. Saya doakan juga Allah hadirkan keajaiban bertubi-tubi kepada kakak-kakak semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, silahkan segera ambil keputusan, hubungi konsultan pendamping kakak masing-masing ya. Saya Inga dari Malang, mohon undur diri, mohon maaf lahir batin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.